Memasuki tahun politik pemilu 2024, baliho para caleg mulai bertebaran di sejumlah titik di Rokan Hulu, Riau yang mengganggu kenyamanan. Pemasangan baliho bahkan tidak pada tempatnya seperti di jalur hijau. Warga minta supaya peserta pemilu mengikuti aturan Komisi Pemilihan Umum atau KPU dalam pemasangan baliho atau alat peraga kampanye. Di mana sejauh ini belum menetapkan jadwal dan aturan dalam pemasangan alat peraga kampanye. Sementara Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu masih mempelajari pemasangan baliho tersebut. Jika terbukti melanggar aturan, akan diberi sanksi. Pemerintah diminta supaya membongkar baliho yang dipasang di jalur hijau karena mengganggu kenyamanan. Kategorinya memang begitu. Kalau memang apa yang sudah diatur, tentu kan di dalam itu yang ingin kita atributifkan dalam ini pelaksanaannya. Imbauan kami ya pendidikan politik kepada peserta ini, kepada pemerintah mungkin bisa jadi misalnya apakah alat peraga itu mungkin dalam kategori mungkin tidak sesuai dengan tupoksi dari tata laksana pemerintahan, azas-azas umum pemerintahan yang baik, misalnya contoh di daerah-daerah yang mungkin tidak tepat pada sasarannya, atau jalur-jalur hijau, atau dan lain-lainnya Pak. Lebih normatif, lebih normatif lah mungkin. Sejauh ini baliho yang dipasang pada caleg masih bersifat sosialisasi dan belum mempresentasikan alat peraga kampanye karena belum memuat ajakan memilih serta nomor urut yang ditetapkan dalam daftar calon tetap atau DCT. Tim Liputan melaporkan dari Rokan Hulu, Riau. Memang iya. Saat Guru honorer yang berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak atau P3K di Pekanbaru Riau segera diangkat menjadi PNS pada tahun 2024. Para guru P3K yang akan diangkat menjadi PNS bahkan telah mengabdi belasan tahun yang tersebar di sejumlah sekolah negeri. Data Dinas Pendidikan terdapat 870 guru yang berstatus P3K. 260 orang telah dikeluarkan SK PNS pada pertengahan tahun 2023 lalu. Sementara sisanya 610 orang akan dikeluarkan SK PNS bertahun dan ditargetkan tuntas tahun 2024. Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru menyebut sejauh ini tenaga pengajar untuk semua sekolah masih kurang dan setelah semua guru berstatus P3K diangkat menjadi PNS akan dilakukan penerimaan guru baru. Dari 870 itu baru diangkat, dikeluarkan SK-nya kemarin di bulan Juni ini, akhir Juni 2023 sebanyak 260 orang. Nah, jadi nanti tinggal lagi yang belum di SK-kan sebanyak 610 orang. Nah, ini akan mungkin oleh BKPSDM akan perlengkapan administrasinya untuk dikeluarkan SK-nya, diangkat nanti untuk tahun 2024. Pengangkatan PNS diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan para guru yang selama ini berstatus P3K. Ahmad Dison dan Wahyu Falatehan melaporkan dari Pekanbaru Riau. Pembuangan sampah rumah tangga tidak pada tempatnya menjadi perhatian pemerintah kota atau Pemko Pekanbaru Riau. Warga dinilai tidak tertib membuang sampah sehingga mengganggu ketertiban umum. Pemko telah menyiapkan sejumlah tempat pembuangan sementara atau TPS dengan mengatur jadwal agar kebersihan dan keindahan kota tetap terjaga. Guna menertibkan pembuangan sampah rumah tangga, Pemko akan menjalin kerjasama dengan RT dan RW agar menghimbau warga mematuhi aturan dalam pembuangan sampah rumah tangga. Selain itu, juga akan ditingkatkan pengawasan melalui Satpol PP dan polisi.
Warga yang kedapatan membuang sampah di luar TPS dengan waktu yang ditetapkan, yakni pukul 19 waktu Indonesia Barat hingga pukul 5 waktu Indonesia Barat akan diberi sanksi denda. Melakukan penertiban, tindakan-tindakan tindak pidana ringan, tipiring gitu ya, memberikan denda, kemudian juga kita publish di media-media massa, dan kami juga sudah sampaikan ke DLHK supaya disampaikan ke masyarakat mana TPS yang nggak boleh buang sampah di situ, yang ilegal, mana yang legal. Jadi supaya masyarakat nggak cari-cari kalau nggak boleh di sini, tempatnya di situ gitu. Kemudian yang kedua, sosialisasikan jam waktu buang sampah mulai jam 7 malam sampai 5 pagi. Pengaturan pembuangan sampah rumah tangga diharapkan dapat menjaga kebersihan dan keindahan kota. Ahmad Nison dan Wahyu Falatahan melaporkan dari Pekanbaru, Riau.